Setiap kisah pasti diakhiri dengan bahagia ataupun sedih. Dalam episode kali ini Teror Sang Penunggu akan berkisah tentang siluman kolor ijo sang setan cabul. Sebelum lanjut pada kisahnya silakan like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan episode-episode Teror Sang Penunggu selanjutnya. Pada awal tahun 2000-an silam, masyarakat Indonesia sempat dibuat geger oleh kemunculan sesosok makhluk halus yang disebut kolor ijo. Kolor ijo digambarkan sebagai sosok siluman botak berwarna hijau yang berkeliaran hanya mengenakan celana dalam atau kolor saja. Konon asal-usul kolor ijo merupakan salah satu bentuk pesugihan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Syaratnya, sang kolor ijo harus memperkosa wanita baik yang remaja dan yang sudah berkeluarga. Tak seperti kebanyakan kisah-kisah horor Indonesia yang sudah populer sejak zaman dulu, cerita makhluk kolor ijo baru booming pada awal tahun 2000-an. Sementara itu, kemunculan siluman kolor ijo pertama kali terjadi di Kampung Cijengkol, Kecamatan Setu, Bekasi, Oktober tahun 2003. Malam itu, seorang wanita telah diperkosa oleh sosok misterius berwarna hijau di depan putranya yang berumur 2 tahun, serta ibu mertuanya. Sejak pemerkosaan di Kampung Cijengkol, sontak kasus-kasus serupa banyak terjadi. Kolor ijo kemudian menjadi sosok yang membuat masyarakat Indonesia resah. Konon, setelah bikin heboh di daerah Jabotabek, lalu kemudian meluas sampai ke bagian Jawa Tengah dan Jawa Timur. Salah satu kasus kolor ijo yang cukup menyita perhatian terjadi di Probolinggo, Jawa Tengah. Menurut warga sekitar, sang kolor ijo yang diketahui bernama Buasir Nur Khotib, beraksi memperkosa para wanita selama 10 tahun lebih. Dalam aksinya, selain memperkosa perempuan, baik gadis, ibu muda hingga janda, ia juga mencuri barang berharga milik korbannya. Sebelum melancarkan aksinya, Buasir Nur Khotib alias kolor ijo mengelilingi rumah korbannya sebanyak 7 kali sambil membaca mantra sehingga penghuni rumah tertidur lelap dan tak sadarkan diri. Sampai akhirnya, aksi bejat Buasir Nur Khotib terendus polisi pada tahun 2014, ia pun akhirnya didakwa dengan hukuman penjara selama 16 tahun. Sebagai makhluk jadi-jadian, konon ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah kolor ijo masuk ke rumah. Salah satunya adalah bambu kuning. Bambu kuning ini harus dipasang di depan rumah supaya siluman kolor ijo ketakutan dan pergi menjauh. Selain itu, ada juga masyarakat yang memakai bawang putih untuk menangkal sosok kolor ijo ini. Nah, apakah kalian percaya akan keberadaan siluman kolor ijo? Tulis komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe ya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Tetap di Teror Sang Penunggu.